Halo semuanya, selamat datang di video kursus saya tentang English Tenses. Video kali ini adalah video pertama kita mengenai Introduction to Tenses. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Romian Sinaga. Nah, teman-teman, video kursus ini dibuat khusus untuk teman-teman SMA agar lebih mudah memahami dasar-dasar tenses dalam bahasa Inggris. Tapi, jangan khawatir kalau teman-teman dari SMP atau bahkan dari level lain tapi ingin memperkuat nih pemahaman tentang grammar atau tenses, video ini tetap bisa kok untuk diikuti. Karena di sini kita akan mempelajari tenses dari awal dengan cara yang sederhana, jelas, dan tentunya menyenangkan. Nah, hari ini, khususnya video ini, kita belum membahas ya satu persatu tensesnya secara detail. Tapi, kita akan mengenal dulu apa itu tenses. Mengapa tenses itu penting? Dan ada berapa macam sih tenses dalam bahasa Inggris? Nah, di video ini kita akan mengenali itu sendiri. Sebelumnya, yuk kita lihat learning objektif kita untuk video kali ini. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, setelah kita mempelajari di video ini, kita dapat mengetahui bahwa dalam bahasa Inggris terdapat 12 bentuk tenses untuk menyatakan waktu dan situasi yang berbeda. Dan yang berikutnya, kita mengenali nama-nama dari 12 tenses tersebut tentunya. Dan yang terakhir, kita memahami secara umum apa fungsi utama masing-masing tenses itu. Seperti past, present, future, continuous, and perfect. Nah, jadi video ini adalah langkah awal kita untuk memahami gambaran besar tentang waktu dalam bahasa Inggris. Nah, apa sih materi kita yang berikutnya? Yes, what are tenses? Nah, apa sih tenses itu sebenarnya? Tenses adalah cara kita menyatakan waktu di dalam bahasa Inggris. Dengan tenses ini, kita bisa tahu kapan sebuah kegiatan terjadi, apakah di masa lalu, sekarang, atau bahkan di masa depan. Secara sederhananya, kita bisa lihat di slide-nya ya. Tenses sama dengan time, place, aspect. Time artinya waktu. Nah, itu termasuk past, present, future. Sementara aspek artinya adalah bentuk atau cara terjadinya sebuah kegiatan. Itu ada simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Jadi, tenses ini akan membantu kita untuk menggambarkan aksi dan waktu dengan jelas dalam sebuah kalimat. Oke, selanjutnya tentunya kita akan membahas mengenai timeline konsep. Sekarang kita lihat garis waktu ini. Nah, di sisi kiri itu ada past. Hal yang sudah terjadi. Jadi past itu adalah hal-hal yang sudah ada di masa lampau. Nah, yang di tengah itu ada present. Ini adalah hal-hal yang sedang atau bisanya terjadi. Dan yang di kanan ini ada future. Future adalah hal-hal yang akan terjadi nanti. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kata kerja bisa berubah sesuai waktunya. Oke? Nah, selanjutnya kita akan membahas contohnya. Contoh singkatnya saja. Nah, untuk yang past, itu contohnya I played football. Untuk yang present, contohnya I am playing football. Dan untuk yang future, I will play football tomorrow. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan penggunaan kata kerjanya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas the four aspects. Nah, selain waktu dalam bahasa Inggris, juga ada yang disebut dengan 4 aspek utama, yaitu ada simple. Nah, simple ini adalah suatu kegiatan biasa atau kebiasaan kita. Contohnya, I study atau I study every day. Nah, untuk continuous, ini adalah kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, contohnya, I am studying. Untuk perfect, ini kegiatan yang sudah selesai.
Contohnya, I have studied. Nah, untuk perfect continuous, ini kegiatan yang sudah berlangsung selama periode waktu tertentu. Contohnya, I have been studying. Nah, aspek inilah yang akan membuat jumlah tenses menjadi banyak. Karena setiap waktu yang tadi itu, past, present, future, itu bisa punya 4 bentuk aspek tadi. Oke? Nah, jadi untuk selanjutnya, tentu kita akan membahas, yes, how many tenses are there? Jadi, sekarang pertanyaan pentingnya, berapa sih jumlah tenses dalam bahasa Inggris? Nah, mostly tenses itu ada 12. Untuk di kursus saya, kita akan membahas ke-12 tenses ini nanti. Nah, yuk kita bahas apa aja sih tenses-tenses itu sendiri. Nah, tadi kan ada untuk yang dari timeline-nya. Ada present, ada past, dan ada yang namanya future. Nah, bagaimana sih cara kita bisa mengingat ke-12 tenses ini? Di sini kan ada present, past, sama future. Nah, untuk yang aspeknya tadi, ada simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Jadi cara simpelnya, kita tinggal masukkan saja. Tadi yang timeline-nya itu kita masukkan ke 4 aspek tadi. Sehingga dapat present simple, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Nah, untuk timeline yang present ini kan udah ada 4 nih. Sama halnya untuk yang bagian past ini. Kita masukkan ke 4 aspek yang tadi. Sehingga dapat past simple, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Begitu juga dengan yang bagian future. Nah, kita tinggal masukkan saja sehingga dapat future simple, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Nah, jadi intinya di sini kita harus tahu apa saja timeline-nya tadi sama keempat aspek ini. Jadi, kita kan sudah dapat 12 tenses ini sendiri. Jadi inilah yang akan kita pelajari satu persatu di video-video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar bahasa Inggrisnya. And see you in the next video.